Naima si gadis kecil, cerpen M.H. Ubaidillah, dibacakan oleh Ade Lili Somantri. Kini dia berada di hadapanku, seorang gadis kecil berbaju lusuh, menawarkan korannya dengan harga tidak seberapa, dan dalam keadaan media cetak tengah sekarat. Aku melihat sepasang bintang kejora di matanya. Ia diam menungguku. Segera tanganku mencari sesuatu di saku bajuku. Sayangnya, yang ada hanya uang Rp1.000. Kuselipkan di jari tangan kanannya dan menyuruhnya pergi, bahwa uang kecil tak berarti itu kuberikan untuknya. Naima bukan pengemis kah? Naima ingin uang yang lebih halal. Tentang uang kakak ini, kasihkan kepada mereka yang lebih membutuhkannya, gerutunya nyaring. Aku terperangah kagum, apalagi ketika tangan kecilnya memegang tanganku dan mengembalikan uangku. Aku jelas-jelas tidak menganggapnya pengemis. Ini salah faham. Kukatakan bahwa uang kecil itu hanya sekedar salam perkenalan. Dengan suara lirih, ia yang menyebut namanya Naima kembali menolak. Aku merogoh saku kemejaku di balik jaket. Kuambil pulpenku dan segera kuberikan padanya. Ini pulpen pemberian kakakku. Terdapat banyak kenangan di dalamnya. Sengaja kuberikan untuk Naima agar kelak jika kita ditakdirkan bertemu lagi, Naima bisa menunjukkannya kepada kakak, pintaku pelan. Aku bahagia sekali ketika dia akhirnya menerima pulpen kesayanganku. Aku juga penasaran mengapa gadis kecil seusia dia mau berjualan koran seperti itu. Sekedar mencari uang saku kah? Karena penghasilan ayahku sangat morat-marit, bisiknya perlahan. Ia tidak ingin menambah beban orang tua, beban teman-teman sekolahnya. Aku sangat malu dan teramat bersalah pada ibuku. Mengapa aku tidak pandai memahami keadaan keluargaku? Sebagaimana Naima si gadis kecil itu. Ibuku mungkin sakit hati tersebab perkataanku tadi. Aku menyesal. Waktu beringsut dan perlahan melarut. Lampu merah berganti kuning lalu beralih ke hijau. Naima menepi ke trotoar sambil melambaikan tangan untukku. Aku mengangguk untuk seterusnya melanjutkan kendaraanku sekencang-kencangnya. Aku ingin secepat mungkin tiba di rumah dan segera meminta maaf kepada ibuku. Aku ingin mengatakan kepadanya, I love you, Mom. Aku juga berharap setelah belasan tahun kemudian bisa kembali menemui Naima. Entah di mana dan kapan itu terjadi. Aku tidak tahu. Aku ingin melihat kesuksesan dia nantinya dan membantunya semampu aku bisa. Jalanan menjadi petunjuk agar manusia bisa berbuat adil. Karena ia tidak memandang siapapun yang melewatinya, baik itu pejabat atau kebanyakan masyarakat. Bahkan manusia melewatinya dengan tanpa merasa bersalah. Ia dianggap hanya sebagai benda mati tak bernilai. Ia relakan dirinya diinjak oleh apapun dan siapapun. Aku baru menyadari betapa berharganya jalanan, terutama jalan raya. Aku pun punya kebiasaan menyusurinya, terutama ketika aku dilanda kekalutan. Aku akan mengendarai sepeda motor sampai bensinku habis. Orang bilang kelakuanku ini hanya pemborosan saja. Tidak peduli aku.
walaupun sebenarnya hal itu adalah kritikan baik untukku. Aku kesal, ya aku kesal dengan ibuku karena tidak memberiku uang tambahan. Padahal aku ini berprestasi dan ranking 3 besar di sekolahku. Alasan ibuku tidak bisa aku terima. Uang bekalmu sehari-hari sudah terlalu banyak, nak. Bahkan bisa engkau sisihkan untuk menabung. Demikian kata ibuku. Seandainya jalanan adalah tempat bertapa untuk menenteramkan gejolak hatiku, tentu akan aku lakukan. Sayangnya tidak. Modernisasi membuatku menjadi manusia yang berteknologi menggunakan ilmu pengetahuan. Aku pergi dengan mengendarai sepeda motor, entah kemana aku tak peduli. Yang kuinginkan adalah membumi hanguskan perasaan kesalku saja. Aku berhenti menunggu lampu lalu lintas di perempatan jalanan. Mata ini tertuju pada seorang gadis kecil penjual koran yang beraksi di kala lampu merah menyala. Sebuah perjuangan hebat terlihat pada gadis kecil itu. Dengan sengatan mentari siang ini, dia masih tetap berjualan koran. Padahal sepasang kakinya tidak beralas apapun. Ia berjalan ke sana kemari dengan santainya, menawarkan koran ke setiap pengendara yang berhenti di jalanan itu. Berbaju lusuh, berambut gimbal tak keruan, bahkan rona wajahnya yang seharusnya kuning, kini nampak kecoklat-coklatan. Itu bisa kubedakan ketika kulihat warna pangkal lengannya. Mentari tetap menyemburatkan tatapan sangarnya. Gadis kecil itu kemudian aku ketahui bernama bagus Naima, karena ia menyebutkan namanya padaku.